tubuhnya, keringatnya. Faslun bermula ini itu suatu pasal fi nazafatihi sallallahu alaihi wasallam wa tibirihi wa araqihi wa dami. Bermula ini itu pasal menjelaskan di dalam tentang kebersihannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW wa tibirihi dan wangi harum, ya, harum tubuhnya, wa araqihi dan keringatnya, wa damihi dan darahnya. Wa amma nazafatu jismihi dan adapun bermula kebersihan badannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW wa tibirihi dan harum wangi tubuhnya Kangjeng Nabi wa araqihi dan keringatnya Kangjeng Nabi wa nuzahatihi anil akzar dan kebersihan tubuhnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari kekotor wa auratil jasadi dan aurat tubuhnya. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan aurat tubuhnya bersih dari terlihat oleh orang lain. Fakana qad khassahullahu ta'ala, fakana maka telah ada yang demikian itu qad khassahullahu telah mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala bidzalika pada yang tadi diceritakan itu bi iso dengan khususiyah lam tujan yang tidak ditemukan fi ghairihi pada selain Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi belum pernah ditemukan pada wangi tubuhnya, bersih tubuhnya dan wangi tubuhnya itu dan bersih dari aurat badannya, maksudnya tidak terlihat gitu, tidak ditemukan pada orang lain. Belum ada yang tubuhnya itu sewangi Kangjeng Nabi Muhammad SAW tanpa parfum. Summa tammamaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya binazafatis syar'i dengan kebersihan syariat. Binazafatis syar'i binazafatis syar'i dengan kebersihan syariatnya, maksudnya kebersihan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW disempurnakan dengan syariat kebersihan, dengan kebersihan yang dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu kebersihan misalnya dengan wudu, ya, dengan wudu dan mandi gitu ya, mandi wajib. Wa khisalil fitril ashri dan khisalil fitril asri itu rincian fitrah yang 10. Jadi Rasulullah SAW itu selalu menjalankan fitrah, ya, bersih-bersih gitu, bersih-bersih, 10 kebersihan gitu ya. 10 kebersihan ini di dalam hadis Imam Tabrani ya, dari Ibnu Mas'ud di dalam riwayat Syekh Turmudi, bentar, di ininya, di dalam syarahnya itu oh iya ini. Di dalam kitab yang diriwayatkan, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, berarti ini hadisnya sahih. Min hadis Aisyah, dari hadis perbicaraannya, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Sayyidina Aisyah, qala Rasulullah SAW, asyrud minal fitrati, 10 kebersihan itu adalah qaslus syaribi, yaitu qaslus syarabi, yaitu menyetik kumis gitu ya, memotong kumis, merapihkan kumis, wa ifa'il lihiyati dan
membiarkan atau memanjangkan atau merapihkan juga bisa ini al-lihyah, janggut. Wasiwak dan siwak, bersiwak, wastin sakilma, dan membersihkan air, membersihkan hidung dengan air gitu ya. Wa qasul azfar, dan memotong kuku, wa qasul barojib, dan membersihkan buku-buku jari-jari tangan dan kaki. Wa natful ibti, dan mencabuti bulu ketiak, ini sunat ya. Wahal anati, dan mencukur rambut kemaluan. Wan kiso wan tikosil mai, dan menghemat air. Qala Zakaria, telah berkata Syekh Zakaria, Ibnu Abi Zaidah, qala Mus'ab ibnu Syaibah, wa nasitul asyratu, aku lupa yang ke-10-nya, illa antakunal madmadoh, kecuali bahwa ada yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur. Kalau Syekh Waki itu al-istinja gitu ya. Jadi yang ke-10 ini berbeda-beda, berbeda-beda. Ada yang ada al-madmadoh, al-istinja, ada yang al-madmadoh, ada yang al-istinja. Jadi tadi itu ada 9, yang ke-10-nya itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khitan gitu ya. Khitan itu pengganti dari istinsakil ma. Itu 10 kebersihan. 10 kebersihan yang disunatkan, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang khitan itu Rasulullah itu ketika lahir itu sudah dikhitan. Maktu asuri, ya, yaktuna maktu asuri. Jadi Rasulullah itu begitu lahir sudah dalam keadaan dikhitan dan sudah terpotong ari-arinya. Iya, sudah terpotong ari-ari pusarnya. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah kesempurnaan dari khususiah Rasulullah SAW yang tadi, yaitu wangi tubuhnya dan bersih dari kotoran dan terjaga auratnya, gitu. Kemudian disempurnakan kebersihannya itu dengan kebersihan yang disyariatkan di dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan terutama juga adalah macam-macam kebersihan yang 10 tadi, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Waqala, dan dikatakan, ini hadisnya. Waqala, dan bersabda Rasulullah SAW, buniyad dinu ala nazafah. Buniyad dinu, didirikan agama ala nazafati, pada kebersihan. Jadi agama Islam ini adalah didirikan pada kebersihan. Artinya seluruh aktivitasnya itu yang selalu dikerjakan dalam kebersihan, gitu ya. Selalu bersih-bersih. Ada wudhu, ada mandi besar, wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Jadi bukan hanya kebersihan yang hanya bersih-bersih saja gitu, hanya bersih-bersih saja secara lahiriah, tetapi ada yang dibersihkan juga secara batinnya. Jadi lahir dan batinnya itu dibersihkan. Jadi yang batinnya itu yang tidak terlihat, seperti hadas kan tidak terlihat ya, hadas kecil, hadas besar tidak terlihat. Kalau kotoran misalnya menempel pada tubuh dibersihkan itu kan terlihat. Nah, najis itu terlihat, tapi ada yang tidak terlihat, misalnya hadas, nah itu juga dibersihkan. Inilah keistimewaan ajaran Islam.
Haddasana Sufyan bin Al-As telah menceritakan hadis kepadaku Sufyan bin As wa ghairu wahidin dan wa ghairu wahidin dan yang lainnya selain yang satu gitu ya. Qalu telah berkata qalu telah berkata mereka Hadasana telah menceritakan hadis ini Ahmad bin Umar. Hadasana telah menceritakan hadis kata Ahmad bin Umar ini Hadasana telah menyampaikan hadis kepadaku Abul Abbas Ar-Razi. Hadasana telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Ahmad Al-Juludi. Hadasana telah menyampaikan hadis kepadaku Ibnu Sufyan, putranya Sufyan. Hadasana telah menyampaikan hadis kepadaku Muslimun, Syekh Muslim. Qala berkata, Hadasana telah menyampaikan hadis kepadaku Kutaibah, Syekh Kutaibah. Hadasana telah menyampaikan hadis kepadaku Ja'far bin Sulaiman. Telah menyampaikan hadis kepadaku Ja'far bin Sulaiman. An Sabit dari Sayyidina Sabit. An Anas dari Sayyidina Anas. Jadi ini ada dua sumber, ada dua sahabat ya. Yang pertama sahabat Sabit dan yang kedua sahabat Anas. Qala berkata Sayyidina Anas radhiyallahu an, ma syamimtu an baron qattun wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma syamimtu aku belum pernah mencium anbaron, minyak wangi anbar, kotun sama sekali, wala miskan, dan aku belum pernah juga mencium minyak wangi misik, wala syai'an, dan aku juga belum pernah mencium wangi-wangian selain anbar dan misik itu atyaba yang lebih wangi min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi sahabat Sayyidina Sabit dan Sayyidina Anas ini menceritakan bahwa aku belum pernah mencium wangi-wangian yang lebih wangi daripada wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sehingga orang-orang yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu ketika mereka bangun banyak yang mencium wangi. Yang wangi itu belum pernah tercium sebelumnya. Yang wangi-wangian itu belum pernah tercium sebelumnya. Jadi bukan hanya ketika masih hidup, ya ternyata di dalam mimpi pun dan ketika bangun itu tercium wangi oleh yang mimpi tersebut. Itulah Rasulullah SAW. Jadi banyak yang ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu hidupnya ketika terlihatnya maupun terlihatnya secara masih hidup ataupun dalam mimpi itu sama. Artinya itu adalah Rasulullah SAW. Wa an Jabir bin Samurah, dan dari Sayyidina Jabir bin Samurah, annahu sesungguhnya Sayyidina Jabir berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa khaddahu mengusap pipinya. Qala berkata Sayyidina Jabir, ya, sahabat Rasulullah SAW tersebut. Fawajadtu liyadihi bardan warihan. Aku mendapati tangan Rasulullah SAW itu sejuk dan wangi. Ketika dicium tangannya itu sejuk dan wangi. Fakaan nama akhroja min junati attor. Kaan nama seperti
akhrojaha mengeluarkan Rasulullah SAW kepada tangannya itu minjunatil aktor, dari tempat penyimpanan minyak wangi. Ini disampaikan di dalam sarahnya bahwa itu sebenarnya bukan karena Rasulullah SAW mengusap pipi beliau, mengusap pipi ataupun tidak, itu tangannya itu wangi, ya, sejuk dan wangi. Qala ghairuhu, telah menceritakan yang lainnya. Massaha bitibin aulam yamassaha. Massaha, mengusap Rasulullah SAW kepada kepada pipinya tersebut, bitibin dengan wangi, aulam yamassaha, atau tidak mengusap pun itu tetap tangannya itu wangi. Masaha, mengusapnya Rasulullah SAW kepada pipinya itu, bitibin tetap itu wangi, aulam yamassaha, ataupun tidak mengusapnya, tidak mengusap pipi pun itu tetap wangi tangannya. Ini yusofahu, berjabatan tangan, al-musafah, orang yang berjabat tangan, orang yang menjabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fayazillu yaumahu, maka terus sepanjang harinya, maka sepanjang hari orang itu yajidu rihaha, itu mendapatkan wanginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tangannya itu sepanjang hari itu wangi. Wayadau yadahu ala wayadau, dan meletakkan Rasulullah SAW yadahu, tangannya, ala ro'sis sobi, di atas, ke atas kepala seorang anak, fayu'rafu bainas sibyani birihiha, maka akan ketahuan, akan diketahui anak yang diusap oleh Rasulullah SAW kepalanya itu akan bisa dibedakan dari anak-anak yang lain, itu birihiha, dengan wanginya. Jadi anak yang diusap kepalanya oleh Rasulullah SAW itu wangi. Jadi akan bisa diketahui, akan bisa dibedakan mana anak tadi yang dicium kepala, yang diusap kepalanya oleh Rasulullah, mana yang tidak. Inilah keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada yang lain. Ini khususnya Rasulullah SAW. Dan di dalam sarahnya ini didapatkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Ini wangi tubuhnya ini setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Karena beliau itu mendapatkan tertiupi gitu ya dengan wangi surga. Jadi Rasulullah kan melihat surga, dan apalagi Rasulullah SAW itu berjumpa dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tubuhnya ini wangi. Wa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW telah tidur dari Anas pada di rumahnya Sayyidina Anas, ala nit'in, di atas tikar, karpet sekarang ya. Tapi kalau karpet sekarang itu banyak serat-seratnya, banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi ini tikar itu hamparan yang seperti plastik lah gitu ya. Hamparan yang seperti plastik. Kalau itu kalau tikar kan banyak bolong-bolongnya gitu. Fajaat ummuhu, maka datanglah kepada Rasulullah SAW siapa ummuhu, ibunya Sayyidina Anas, biqaruratin, dengan wadah. Tajma'u, mengumpulkan ibunya ini fiha, pada wadah tersebut, araqahu, akan keringatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidur, ya, ini berkeringat. Ala nitki fa'aroko,
gitu kan. Biasa kalau tidur suka berkeringat. Jadi Rasulullah SAW pun berkeringat. Kemudian keringat itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam wadah ke dalam wadah gitu oleh ibunya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik. Fasa'alaha, lalu bertanya Rasulullah SAW kepada ibunya Sayyidina Anas. Fasa'alaha Rasulullah SAW anzalik dari yang seperti itu. Gitu. Kenapa itu kamu mengumpulkan, mewadahi keringat aku yang terjatuh pada hamparan? Faqalat, maka berkata ibunya Sayyidina Anas, naja'aluhu fi tibina. Aku menjadikan keringat ini sebagai wangi-wangian tubuhku. Subhanallah. Wa huwa min atyabit tib. Karena ini keringat engkau itu ya Rasulullah itu adalah wangi-wangian yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Inilah wanginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ada pada orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wangi tubuhnya itu tidak pernah ada yang menyamai wangi-wangian yang ada di dunia ini. Itu ya, yang maksudnya wangi-wangian yang dibuat oleh manusia, yang diproduksi, yang diperjualbelikan, itu tidak ada yang menyamai kepada wanginya Rasulullah, wangi tubuhnya, bahkan keringatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bukan hanya tubuhnya, keringatnya pun ini wangi. Wa dzakara al-Bukhari, dan telah berkata Imam Bukhari fi Tarikhil Kabir, pada kitab Tarikh Al-Kabir, yang pada kitab tarikhnya Al-Kabir yang besar. An Jabir, dari Sayyidina Jabir, dari sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Jabir, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru fi tariqin fayatba'ahu ahadun illa urifa annahu salakahu min tibih. Kata Sayyidina Jabir, lam yakun, tidak ada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah, gitu ya. Lam yakun, tidak terjadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yamurru, melewati, fitorikin, ya Rasulullah berjalan, fitorikin, pada suatu jalan. Belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan berjalan di jalan. Fayat ba'ahu ahadun, lalu kemudian setelah Rasulullah SAW melewati jalan tersebut, itu mengikutilah lewat ke jalan itu seseorang. Jadi setelah Rasulullah SAW lewat, lalu ada seorang yang melewati jalan itu, illa urifa, kecuali diketahui, annahu, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salakahu, itu pernah melewati jalan itu, minti bihi, dia taunya itu minti bihi, dari wanginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, sampai Rasulullah sudah lewat pun itu jalan itu wangi. Subhanallah. Wa dzakara Ishaq bin Rohawi, inna tilka kanat raihatahu bilati bin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tilka, yang demikian itu, kanat, ada raihata, wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bilati bin, tanpa parfum. Jadi wanginya itu tanpa memakai parfum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ini merupakan suatu keistimewaan ya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu wangi tubuhnya. Bahkan tadi saya sampaikan orang-orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu banyak yang mendapati mereka ketika bangun itu wangi gitu ya, masih wangi, tercium di sekitarnya itu wangi. Berarti memang itu benar bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dikaruniai, walaupun kita ini sudah melewati berabad-abad dalam kehidupannya Rasulullah SAW, mudah-mudahan saat ini dalam hidup kita ini dikaruniai bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan bisa merasakan wanginya kehadiran Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.